Di waktu-waktu menjelang perayaan Natal, bertebaran aneka budaya yang bernuansa Natal, seperti lagu-lagu Natal, aksesoris-aksesoris Natal. Tak lupa ada berbagai kegiatan yang khas Natal, dengan berbagai tokohnya tentu. Misalnya saja tokoh yang dikenal sebagai Santa Claus. Siapakah Santa Claus itu? Apakah tokoh ini benar-benar ada? Ada sejumlah besar pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar tokoh legendaris ini. Yuk kita bincang sejenak. Santa Claus dikenal pula dengan beberapa nama lain, seperti Bapak Natal atau Father Christmas, Saint Nicholas atau Sinterklaas. Tokoh ini dikenal murah hati, suka mengunjungi anak-anak untuk memberikan aneka hadiah. Citra Santa Claus yang sangat terkenal di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya itu berawal dari tradisi yang dikaitkan dengan Saint Nicholas dalam abad keempat. Saint Nicholas juga dikenal sebagai Nicholas of Bari atau Nicholas of Myra. Myra adalah suatu lokasi di Asia Kecil dekat Turki. Tidak ada dokumen sejarah lain yang sah tentang keberadaan Nicholas, sehingga yang dikenal hanyalah nama seorang bishop di Myra pada abad keempat tersebut. Berbicara tentang Bishop Nicholas, beliau dilahirkan di kota pelabuhan Patara di Lycia. Beliau melakukan perjalanan ke Palestina dan Mesir, menjadi bishop di Myra setelah kembali ke Lycia. Kaisar Romawi yang bernama Diocletian memenjarakan bishop ini, tetapi kemudian beliau dibebaskan kembali mengikuti peraturan Konstantin. Beliau tercatat ikut menghadiri Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Beliau dimakamkan di gerejanya di Myra. Pada abad ke-6, Myra menjadi tempat yang terkenal. Pada tahun 1087, pelaut Italia atau pedagang mencuri apa yang diduga sebagai sisa jasadnya dan membawanya ke Bari di Italia, sehingga sangat meningkatkan popularitas Saint Nicholas di Eropa. Pada tahun 2017, para peneliti memeriksa sisa jasad berupa tulang tersebut dan memastikan berasal dari abad ke-4. Bagaimana kisah seorang bishop menjadi kisah Santa Claus? Nicholas memiliki reputasi perbuatan baik dan mujizat dalam sejumlah momen. Beliau dikenal suka menolong orang miskin, membayarkan mas kawin 3 orang gadis yang semula dipaksa untuk menjadi pelacur, juga menyelamatkan jiwa 3 orang anak. Di abad pertengahan, devosi yang ditujukan kepada Nicholas menyebar ke seluruh Eropa, menjadi orang suci pelindung di Rusia dan Yunani bagi anak-anak, pelaut, gadis yang tidak menikah, pedagang, kelompok persaudaraan yang murah hati, dan lain-lain. Setelah reformasi, devosi terhadap Nicholas menghilang di semua negara Protestan di Eropa, kecuali di Belanda. Tempat kisah Nicholas tetap dipertahankan sebagai Sinterklaas. Sinterklaas ini adalah varian nama versi Belanda ya. Orang-orang Belanda berjasa membawa kisah Saint Nicholas atau Sinterklaas ke Amerika di suatu lokasi yang dulu dikenal sebagai New Amsterdam, sekarang adalah New York City, di abad ke-17. Bersama dengan tradisi membagikan hadiah dan permen kepada anak-anak. Sinterklaas diadopsi mayoritas penutur bahasa Inggris menjadi Santa Claus. Kisah kebaikan hati sang orang tua itu digabungkan dengan dongeng tua tentang seorang yang suka menghukum anak nakal tetapi memberi hadiah kepada anak baik. Saint Nicholas atau Santa Claus dirayakan setiap tanggal 6 Desember.
dan anak-anak menerima hadiah pada perayaan hari Saint Nicholas ini. Jadi momennya terpisah dari perayaan Natal 25 Desember. Mungkin kita sering tidak terlalu mempersoalkan tanggalnya ya. Kapan bisa aja terjadi perayaan atau pemberian hadiah atau acara yang melibatkan penampilan Santa Claus ini. Selain itu, dibuat pula kisah bahwa Santa Claus tinggal di kutub utara bersama istrinya, menghabiskan waktu sepanjang tahun untuk membuat berbagai mainan dengan dibantu para peri. Dia menerima banyak surat dari anak-anak di seluruh dunia yang meminta hadiah Natal. Pada malam Natal, dia memuat kereta saljunya yang ditarik 8 rusa kutub dengan berbagai mainan dan terbang ke seluruh dunia untuk mengunjungi anak-anak, memberikan hadiah yang dimasukkan melalui cerobong asap. Konteks bersalju yang menjadi latar Santa Claus menyiratkan bahwa konteks ini adalah budaya di belahan bumi utara yang sedang berada di musim dingin di akhir tahun, khususnya di bulan Desember tentu. Pesan yang kita dapatkan dari kisah Santa Claus yaitu perbuatan baik itu disukai semua orang. Perlu diingat juga diteladani. Janganlah lupa, di balik pemberian ada pengorbanan. Baiklah yang kuat menanggung yang lemah, seperti diajarkan dalam firman Tuhan. Semoga ulasan kali ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mempersiapkan perayaan Natal bagi kita yang merayakan. Jangan lupa bahwa hakikat Natal adalah pengorbanan Yesus untuk datang ke dunia. Kewajiban kita adalah mengikuti teladan Yesus dalam kerendahan hati dan perbuatan baik. Sampai bertemu di video saya lainnya. Tuhan memberkati.